Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ngaji agak maju, Pak, biar dapat berkah. Nggih, nah. Biar enggak sendean. Saya ingat waktu kami belajar di depan Syekh Mubil rahimahullah ta'ala itu, selalu yang difokuskan sama beliau pertanyaan itu orang-orang yang bersandar. Bahasa beliau, ya muttaqian alal judron kum gitu. Siapa yang sandar di tembok berdiri gitu. Berdiri ditanyain, Pak, bukan dia apain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Terakhir kita ngaji kita apa ini? Ngaji kita ini sedangkan ikut dari awal? Enggak ikut. Siapa yang ikut dari awal? Mas ikut dari awal? Oh, ini perdana. Ini aja yang ikut dari awal nih, Mas Alhamdi Akbar nih, ikut dari awal. Judul pembahasan kita ini apa? Benang merah, ya. Jadi orang yang bertengkar itu pasti ada benang merahnya. Apalagi antar salafi, antar ahli sunnah wal jamaah itu bertengkar pasti ada benang merahnya. Orang berkeluarga itu bertengkar pasti ada benang merahnya. Kita belajar ini bukan menambahi masalah, bukan, justru apa? Menyelesaikan masalah. Jadi jangan difahami ngaji kita ini justru malah menambahi masalah, bukan, tapi menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena pertikaian yang terjadi itu pasti ada benang merah. Terkadang orang yang bertikai itu nggak paham benang merahnya itu apa. Nah, ini yang kita kaji. Siapa yang ikut dari kami awal? Benang merah itu ada berapa? Yang ikut dari awal benang merah pertikaian itu ada berapa? Ada tiga. Satu, lemahnya agama. Dua, lemahnya ilmu. Ketiga, lemah kedewasaan. Hanya tiga toh, Pak. Orang bertengkar itu benang merahnya itu hanya tiga toh. Kurang agama, kurang ilmu, kurang kedewasaan. Renungkan ini. Jenengan bertengkar sama teman jenengan, masalah apa? Dunia atau masalah agama? Nggak lepas daripada ini. Seharusnya nggak bertengkar, tapi kenapa bertengkar? Ya tadi, karena kurang ilmu, kurang dewasa, dan kurang agama. Tiga ini semua ada dalam diri kita. Ya apa enggak? Ya enggak. Kurang ilmu ya iya, kurang agama ya iya, kurang dewasa ya iya. Pemegang dakwah ini gini semuanya. Apa enggak pertengkaran? Ya wis, sudah. Berarti wahai pemegang dakwah, ayo kita benahi diri kita, agama kita benahi, ilmu kita juga semakin nambah ilmu, kedewasaan kita juga harus kita tambahin. Kalau ini nggak kita tambahin, nggak kita perjuangkan di dalam memperbaikinya, ya wis terus menerus akan terjadi pertikaian. Bisa difahami?
Nah, kita baru ini pertemuan ketiga ini ya. Baru membahas lemah di ilmu. Lemah di ilmu. Itu 2 kali pembahasan. Ini baru kali keempat. Kali ketiga ya, kali ketiga. Nah, terakhir kita bahas apa kemarin terakhir? Enggak Terakhir dicatat ya kan, dicatat. Kita nulis buku ini berbulan-bulan dan mencarinya siang dan malam. Ana sampaikan ke antum, tinggal dicatat. Setengah jam antum sudah mendapatkan banyak fawaid. Dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu itu dengan tulisan. Ilmu itu enggak segampang ngikat perempuan. Ngikat perempuan aja harus diikat, Pak. Diikat, diteleponi, minta apa dikasih, itu perempuan, Pak. Ilmu lebih mahal, lebih ajal, lebih mulia, lebih agung daripada itu. Kita harus ikat dengan ilmu. Ikat dengan ilmu. Di dunia ini sudahlah, kita harus sudahi pertikaian, sudahi permasalahan-permasalahan yang ada. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu dakwah ilallah, belajar ilmu, thalabul ilm, memperdalam ilmu, menambah ilmu. Itu lebih ajal, lebih mulia. Umat masih butuh banget terhadap dai-dai ilallah. Mereka butuh ilmu terhadap diri-diri kita. Makanya sudahlah, sudahi pertikaian, sudahi permasalahan-permasalahan antar teman. Kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus belajar nih, harus belajar. Terakhir apa, Mas? Iya, lemahnya ilmu, tapi kan ada pembahasannya kan? Nyoba nanya sekali gitu. Ngikuti apa enggak gitu loh, ini kan. Masalah? Ijtihad ya udah selesai. Baik, bagus berarti. Ditulis berarti ya. Khair insyaallah. Kita lanjutkan pembahasannya. Terjadi pertengkaran antar dai ilallah, antar duat, antar ustadz. Ini diantara sebab permasalahannya adalah kurangnya ilmu. Dan di antara perkara yang sering terjadi perselisihan di antara mereka adalah masalatul hajar. Masalah hajar. Hajar itu artinya apa? Membaikot. Masalah membaikot. Masalah membaikot. Jadi ini namanya hajar, Pak. Sehingga Ustadz 1 membaikot, Ustadz 2 tidak membaikot. Terus piye mari ngono? Terjadi pertengkaran. Lapo kamu enggak membaikot? Itu seharusnya dibaikot. Yang satu enggak. Nah, permasalahan terjadi antar ustadz atau antar dai perihal masalah membaikot. Perlu difahami teman-teman semuanya. Membaikot orang itu apakah ghoyah ataukah dia wasilah? Membaikot orang itu sebuah tujuan yang tidak bisa diotak-atik, mau nggak mau harus dibaikot, ataukah dia itu wasilah, sarana supaya dia tobat, sarana dia supaya baik. Nah ini kan perbedaan ini menjadi permasalahan kan gitu Pak ya. Kan ada sebagian pokoknya ya, ada pokok isu saya. Pokoknya hajar itu adalah sebuah tujuan pokok.
dalam dakwah. Orang-orang yang menyimpang itu pokoknya dibaikot aja wis gitu kan. Yang satu enggak. Jangan membaikot gitu. Lihat apa fungsi daripada membaikot. Membaikot itu kan wasilah, sarana supaya dia jadi baik. Berarti kalau dengan membaikot ini enggak baik, tinggalin. Ngapain kamu membaikot? Yang itu tidak ada hasilnya. Nah, ini kita berdiskusi di sini. Maka yang benar bahwasanya hajar, Pak, itu sekedar wasilah, sarana supaya dia bertobat, sarana supaya dia menjadi lebih baik. Itu fungsi daripada hajar, bukan sebuah tujuan. Bukan sebuah tujuan, tapi sarana. Dia ibaratkan seperti obat bagi orang yang sakit. Orang yang menyimpang itu lagi sakit, dia butuh obat. Ketika obat itu manjur untuk dia lakukan, tapi kalau obat itu justru membuat parah kepada orang yang sakit, masa dilanjutkan obat itu? Kan enggak. Maka ketika Anda menghajar orang, ternyata orang itu justru tambah semakin apa? Menjadi-jadi dengan Anda membaikot. Anda enggak kasih salam sama dia, enggak peduli. Anda enggak mau nyapa dia, oh tambah seneng. Dan justru semakin parah kalau Anda menghajarnya, berarti obatmu itu nggak bermanfaat. Maka tinggalin. Obat nggak bermanfaat kok dilakukan, itu piye? Nah, ayo coba bernalar, Pak. Ayo bernalar. Jadi apa sih tujuan Anda membaikot itu apa? Apa tujuan Anda menghajar itu apa? Apa tujuannya? Supaya baikkan dia, supaya tobatkan dia. Berarti kan ini sarana dong kalau begitu dong. Nah, ketika ini sarana, kenapa ketika hajar itu, membaikot itu tidak bermanfaat kok diteruskan? Ini kan hawa nafsu namanya. Kan begitu, seharusnya kan iya tak baikot kok saya tambah pancet aja. Justru malah menjadi-jadi, justru malah menjauh dari kita. Justru malah perbuatan bid'ahnya tambah, justru perbuatan maksiatnya malah tambah. Wah, berarti iki nggak manjur obat iki. Begitu caranya. Oleh karenanya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam fatwa Nur al-Darbi juz 3 halaman 2, ketika beliau menyarah Riyadhus Shalihin, dan juga dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin juz 4 halaman 219, ini ada bukunya, referensinya ada, dan ucapan beliau juga tertulis di sini. Kata beliau begini, supaya kita paham ya kawan, ulama itu bicaranya kayak apa supaya kita paham. Ana sengaja tak bacakan karena ini ucapannya ulama. Kata beliau, al-wajibu ala man kana lahu qurana bid'atin, kewajiban bagi seseorang yang punya teman-teman yang berbuat bid'ah. Ini teman-teman yang berbuat bid'ah. Apa kewajiban seseorang yang punya teman berbuat bid'ah? Ayang sahahum, hendaknya dia menasehati mereka. Wa yubayyina lahum annama hum alaihi bid'ah. Hendaknya dia juga menjelaskan kepada mereka tentang bid'ah yang ada pada dia. Nasihatin dia, jelasin bid'ah yang ada yang dia lakukan. Jelasin, Pak.
la'allallaha ayyahdiyahum ala yadai hatta yanala ajrahum. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk mereka melalui Anda, sehingga Anda mendapatkan pahala karena Anda memberi hidayah kepada mereka. Jadi langkah pertama apa? Menjelaskan, nasihatin. Betul gak ini? Deal? Baik. Jadi kalau antum melihat anak nih punya kesalahan, tugas pertama antum adalah apa? Jelasin kepada anak. Jelasin dulu kepada anak. Ustadz, antum tuh punya bid'ah, punya kesalahan, gini. Itu tugas pertama. Bukan kok nggak dijelasin, tapi di belakang ditahdir, di belakang dihajar. Ini gimana ini? Ini thariqah siapa ini? Jalannya siapa yang dijalankan kayak gini ini? Sering kan begitu. Teman Anda punya salah. Apakah Anda jelaskan kesalahannya atau dikomentari di belakang? Hah? Fal jawab, seringnya dikomentari di belakang, tidak menasihatin orang tadi. Tiba-tiba keluar sebuah apa ini? Status tahdiran gitulah. Gimana mau kayak gini ini? Kalau caranya kayak gini rusak semuanya no. Tapi maksudnya, fa in asarru ala ma hum alaihi minal bid'ah, jikalau mereka terus menerus di atas bid'ahnya dia, tapi antum menjelaskan dengan ilmu. Tapi kalau antum menjelaskan kata ustadz saya, ente punya salah, nah kalau gitu cara jelaskannya nggak ilmiah dong. Dia punya kesalahan gimana, jelasin dengan ilmu. Kita ini kadang-kadang nggak bisa jelasin karena nggak punya ilmu, cuma ikut-ikut ustadznya mentahdir, kamu ikut mentahdir. Kalau model kayak gini, kapan mau berkembang dakwah? Iya kan? Kita ikut-ikutan. Jadi gitu, makanya ayo belajar, belajar akidah yang benar, manhaj yang benar, kita pelajarin. Maka beliau, oke, kalau ini, jikalau sudah antum punya ilmu, antum sudah jelaskan dengan hikmah, sudah bertahap, antum sudah jelasin, ya kan? Sudah pokoknya antum sudah jelasin deh, sudah mentok, udah dijelasin, sudah maksimal. Fa'in asarru, kalau jika terus menerus masih begitu keadaannya, kata beliau, fa'in kanat al bid'atu mukaffiratan wajaba alaihi hajruhum wal bu'du anhum. Jikalau bid'ahnya ini bid'ah mukaffiro, menyebabkan pelakunya itu kafir, kata beliau, sudah wajib bagi ente menghajar dia dan menjauhi dia. Lihat, kalau bid'ahnya apa? Mukaffiro, bisa mengeluarkan dia dari keislamannya. Wa illam takun mukaffiratan, nah jikalau bid'ah yang dia lakukan itu tidak mukaffiro, tidak menyebabkan dia itu kafir, fal yanzur, maka hendaknya dia lihat. Bagaimana cara melihatnya? Hal fi hajrihim maslahatun, apakah di dalam menghajar, membaikot itu ada maslahatnya opo ora. Bedakan, kalau bid'ahnya itu mukafiro, yang bisa mengkafirkan, pelakunya bisa menyebabkan dia itu kafir, sudah wajib dihajar, wajib dijauhi. Tapi kalau bid'ahnya itu tidak mukafiro, tidak apa? Menyebabkan pelakunya itu kafir, dilihat kira-kira ada maslahatnya ataukah tidak ada maslahatnya di dalam menghajar itu. Delok maslahatnya opo? Lihat maslahatnya, ada nggak maslahatnya? Masya Allah. Kata beliau,
In kana hajruhum maslahatan hajarahum. Jikalau menghajar, membaikot itu ono maslahate, monggo lakukan. Kalau ono maslahate. Wa illam fi hajri maslahatun fala yahjuruhum. Jikalau menghajarnya ora ono maslahate, enggak perlu dihajar. Coba lihaten maslahate opo. Menghajar itu maslahatnya apa? Anda menghajar saya, meninggalkan saya, membaikot saya. Kira-kira Anda menghajar Anda itu maslahatnya apa? Apakah saya akan menjadi baik dengan hajarnya antum? Justru antum itu siapa kan, itu malah gitu kan? Enggak fungsi malahan. Kan lihat, antum menghajar temanmu, kira-kira temanmu itu dengan antum menghajar bisa jadi baik nggak dengan Anda mengajar? Enggak. Ya wis, tinggalkan. Hajar itu karena nggak ada manfaatnya. Kata beliau, wadzalika li'annal hajra dawaun. Kata beliau, yang demikian itu karena hajar, membaikot itu adalah kayak obat. Kayak obat. Fa in kana yurja naf'uhu falyaf'al wa illam yurja naf'u fala yaf'al. Jikalau manfaatnya itu ada harapan, jikalau dengan menghajar, membaikot itu ada harapan kebaikannya, monggo dilakukan karena ada harapan kebaikannya. Kalau gak ada harapannya, gak perlu dihajar, gak usah Anda melakukan hajar itu. Bisa dipahami? Bisa disimpulkan dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin tadi, hajar itu tujuan atau sarana? Sarana. Jadi kita berpikir, Pak, tak baikot orang itu, saya nggak mau ajak bicara, saya nggak akan la salam wala kalam, kan begitu terjadinya kan? Nggak mau bicara, la salam wala kalam. Kenapa? Dia berbuat bid'ah. Anak nggak mau la salam wala kalam, dia telah berbuat hizbi, la salam wala kalam. Terus piye model kayak gini ini? Nggak ada nasihat, nggak ada tabiin penjelasan, nggak ada semuanya, ujuk-ujuk dia hajar. Tiba-tiba dia hajar. Ini gimana ini? Bisa nggak ada manfaatnya nggak ini? Kadang-kadang dia nggak ngerti, salahku opo yo, kok ujuk-ujuk saya itu nggak disalamin, nggak diajak bicara, salahku apa ya? Nggak ngerti salah, tapi tiba-tiba gimana mau berubah? Wong dia saja nggak tahu salahnya. Sudahlah, ini perbuatan bodoh, ayo ditinggalin. Model gini ini nggak pas. Sekarang di zaman sekarang, Pak, mengajar orang manfaatnya apa? Justru yang bermanfaat tuh dekatin dia, jelasin dengan pelan-pelan, dekatin, nasihatin dia. Itu lebih anfa ketimbang Anda mengajar. Kemudian terusnya, lihat ini, Pak. Lajnah Daimah, ini fatwa Lajnah Daimah, kumpulan para ulama Saudi. Itu di juz 25 halaman 326. Para ulama-ulama di Lajnah Daimah bilang begini, illam yakun fil hajri rad'un la wa yukhsha ay yazida syarruhu fa innahu la yuhjar. Jikalau di dalam membaikot itu tidak memiliki fungsi, dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya, bahkan justru malah nambah jelek, nambah parah dia, maka tinggalkan hajar. Walakin yastamirru ma'hu fin nasiha, akan tetapi jalan terbaiknya selalu terus menerus menasehatin dia. Itu thariqah terbaik, bukan hajar. Bukan hajar, tambah parah Pak hajar, Pak. Justru pertarungan tambah semakin apa? Semakin
sengit diajar, bukan malah membaik, justru wah dia nggak kalem, ayo mana dikepui wae orang yang justru lagi itu, ayo kita pukulin aja orang itu gitu kan, ayo kita begitu malah tambah permusuhan. Justru kalau nggak diajak bicara wala kalam, tambah mau warah dan tambah benci kepadanya. Gitu masalahnya. Apalagi di zaman sekarang, Pak. Anda nggak punya kekuatan apa-apa. Anda nggak punya kekuatan apa? Justru menghajarnya antum nggak bertambah dia itu baik, justru malah parah karena antum cara menghajar juga nggak benar. Taib, lihatlah Syekh Muqbil rahimallahu taala dalam kitab Ghayatul Asyritoh halaman juz 2 halaman 87. Beliau ditanya tentang orang yang yatawassa'u fil hajri, meluaskan bab hajar, ini menghajar orang gonok manfaatnya digetno wae, pokoknya get wae. Kata beliau, hadhihi fikratun kharijiyah, ini bisa pemikiran khawarij. Pas bagian nih, ini Syekh Mubil bilang ini pemikiran khawarij ini, meluaskan dalam pembaikotan. Sedikit salah hajar, lebih ngeri lagi yang nggak mau menghajar dihajar pisan. Ya pura, iki piye jadi ini masalahnya, nggak mau menghajar dihajar pisan. Jadi kayak apa nyetrum. Pokoknya kalau ngomong dihajar, kuwabe harus menghajar. Kalau nggak mau dihajar semuanya, iki apa ini? Kata beliau, ini bisa jadi pemikiran khawarij. Nggak nuduh orangnya loh ya, pemikirannya. Hali fikratun kharijiyah. Nggak ngeri, Pak? Ngeri piye? Ngeri banget. Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizallahu taala wa ra'ah, dan semoga Allah menyehatkan beliau lagi sakit. Beliau ketika menyarah Sunan Abi Dawud pada pembahasan babu hukmis sholati fi thiyabin tashifu basyarata, ketika menyarah bab di Sunan Abi Dawud, bab hukum sholat pakai baju yang kelihatan kulitnya. Di tengah-tengah itu beliau membahas masalah hajar. Apa kata beliau? Idza lam tatarattab 'alal hajri maslahatun fawujuduhu mislu adamihi. Jikalau hajar itu ora ono maslahati, maka adanya hajar podo karo tidak ada. Berarti gak fungsi. Podo karo ngombe obat tapi enggak ngefek, enggak sembuh, enggak ngefek, Pak. Orang ngefek blas. Berarti enggak perlu atuh ngombe obat tuh, enggak perlu. Orang ngefek kok piye? Naam. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, barakallahu fik, orang yang menghajar hawa nafsu tok itu justru nambah masalah atau mengurangi masalah? Membaikot yang tanpa kaidah, membaikot karena hawa nafsu, membaikot karena dendam, membaikot karena itu nambahi masalah, apa mengurangi masalah, apa menyelesaikan masalah? Nambahi masalah. Wis sepakat gurung ki gajine. Wis, ngomong sapa tadi? Dudu aku ngomong lo ya. Aku mau bawakan ulama lo ya, mau bawakan ulama dan ada kitab-kitabnya. Berarti masalah baru lagi. Silsilatu hajrin man lam yahjur. Ini kasus yang sering terjadi ini. Menghajar orang yang tidak mau menghajar, membaikot orang
yang tidak mau membaikot. Ini kan kadang-kadang lucu juga. Kok bisa lucu ya kawan? Pandangan orang itu kan berbeda-beda. Ini kan kita sepakat nih bahwasanya hajar itu adalah wasilah, sarana tok. Mungkin indah Ustadz A iki ono manfaate, bagi Ustadz B ono ono manfaate. Kan sisi pandangnya kan berbeda kan. Mungkin kita berbeda di sini. Kalau berbeda di sini, kenapa orang yang tidak menghajar yang punya alasan iki ora ono manfaate, bagi orang yang mengatakan ini ada manfaatnya, kan relatif dalam menentukan ini manfaat atau tidak manfaatnya, kan relatif otomatis. Kenapa yang tidak menghajar kok dihajar? Ya kan? Kenapa? Ini kan tambah lucu, Pak. Kita sepakat nih bahwasanya harus ada apa? Maslahatnya. Dan saya yakin Pak, kalau sudah kayak gini ini penentuan maslahat itu pasti relatif di setiap orang. Ini ada bagusnya, bilang oh nggak ada blas, ini ada blas, pasti ada apa? Ada pandangan yang berbeda dalam menentukan ini ada manfaatnya atau nggak ada manfaatnya. Deal. Nah orang yang tidak mau menghajar, kok bisa kena hajar? Orang yang tidak membaikot kena baikot. Iki piye iki ceritane iki? Taib. Dijelaskan di sini, hadhil mas'alatu syabihatun bil, ini masalah serupa dengan kabel listrik. Ya enggak? Nyetrum kabel, Pak. Jadi sekarang itu suruh perintah menghajar ini pimpinan atas sudah memberikan SK, si Ustadz Fulan butuh dihajar, nggak boleh dihadiri pelajarannya, nggak boleh bermuamalah dengannya, yang punya anak atau adik supaya diceraikan, kan begitu Pak kejadiannya. Iya ora, disuruh ceraikan, siapa yang dekat sama dia harus menjauh. Dan ingat, siapa yang tidak mau mematuhi komando ini disikat sekalian. Iki apa-apaan nih gini ini? Astagfirullah. Taib ya. Sekarang kita bantah Pak. Kaidah yang mereka bangun, siapa yang tidak mau menghajar kita akan hajar. Siapa yang tidak mau mentabdik kita akan tabdik. Siapa yang nggak mau meninggalkan dia kita akan tinggalkan dia. Ini kaidah ini kita bantah dari dua sisi. Kaidah kamu ini kita bantah dari dua sisi. Bantahan yang pertama adalah qad yakunul mahjuru mubtadi'an aw hizbiyan indaka lakin ghairu mubtadi'in wa hizbin indi. Yang orang yang mau dihajar, orang yang mau dibaikot itu kan bisa jadi menurut ente mubtadi, menurut ente hizbi, lakin menurut gue dia bukan hizbi dan bukan mubtadi. Bagaimana aku bisa ngikuti alur pendapat kamu? Wong kita berbeda di sininya. Betul nggih? Betul nggak? Contoh. Grup sini Pak. Khaliful Hadi, contoh nih saya ini, gak usah contoh orang lain. Khaliful Hadi ini harus dihajar, dibaikot. Sebelah sini enggak. Loh, asal muasal itu berbeda. Loh, dia kan punya kesalahan. Menurut Anda kesalahannya wis keluar dari ahlussunnah mubtadi. Bagi orang ini oh enggak, masih belum bisa dikatakan keluar. Lah, ini udah berbeda kan, Pak? Kok bisa Anda menghajar, ya kan, membaikot, menuntut orang supaya orang lain membaikot, sedangkan asal muasal itu masih diperselisihkan bagi Anda. Membaikot itu kan apa, Pak? Akibat dari apa? Hukum Anda, dia sebagai mubtadi. Kan begitu kan? Maka dibaikot. Loh, kita nggak sepakat di hukum asal, Pak.
Paham ya? Antum sama ini nggak sepakat di hukum asal. Nah kalau nggak sepakat di hukum asal, bagaimana memiliki akibat? Wong sebabnya aja kita belum sepakat. Mudah nggih? Jelas nggih? Bantahan kita kedua. Bukankah perkara mentabdi, mentakzib itu kan perkara khilafiyah, ijtihadiyah. Masing-masing orang memiliki pandangan masing-masing. Tapi bantahan yang kedua, oke, kita sepakat dia itu hizbi, kita sepakat dia itu mubtadi, sepakat. Tapi bagi antum ini waktunya momen yang pas dihajar, bagi ini enggak. Kita sepakat, sebabnya kita sepakat dia adalah mubtadi, tapi kita enggak sepakat itu kalau dihajar. Bagi saya tetap butuh dinasihatin, bagi dia enggak. Ini kan beda pandang, Pak. Mudah-mudahan dua inilah yang menyebabkan enggak bisa kayak kabel listrik, enggak bisa. Kalau Anda mau menghukumi, monggo hukum mono. Bagi yang ini belum bisa menghukumi, ya nggak usah dipaksa. Kayak kasus tentang Yusuf ibnu Abdillah al-Qaradawi. Pada kasus beliau pas ngomong di sebuah kaset yang waktu itu dia ngomong begini, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala mencalonkan diri untuk menjadi presiden, maka orang yang memilih tidak sebanyak orang yang dipilih sekarang ini. Ini kufur gak ini? Kufur gak ini? Kufur. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang ini, kalau insahal khobaru, kalau khobar ini benar-benar muncul dari dia maka dia kafir. Pakai in Pak, jikalau benar. Kami waktu di pelajaran, ini pelajaran maghrib Pak, saya waktu belajar di Syekh Mubil, Syekh Mubil disodorkan pertanyaan, kasusnya sama Pak. Kata Syekh Mubil, ingdi menurut saya dia bukan kafir tapi mubtadi. Ada santri yang nyelonong, Syekh Ibnu Utsaimin yaqulu bi kufri. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dia itu kafir, Syekh Mubil langsung Pak marah Pak. Ini meja dipukul dia. Faham maksudnya? Nggak bisa Anda itu maksa aku untuk bertaklid kepada orang, gitu maksudnya, paham nggak? Ini hasil pandanganku. Ini menunjukkan hukum kepada seseorang itu nggak bisa Pak, dipaksa tuh nggak bisa. Ingat pelajaran kemarin ucapan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apa kata beliau? Wala lil alim wal mufti ayyulziman nasa bittibai. Nggak boleh seorang alim dan mufti mewajibkan kepada manusia mengikuti fatwanya dia. Nggak bisa. Apalagi ustadz, lu alim lu, keceluk alim, keceluk mufti, dia dipanggil seorang mufti, dipanggil seorang alim. Itu saja nggak bisa memaksa orang untuk mengikuti pendapat dia dalam hukumnya dia. Apalagi statusnya ustadz. Ustadz itu apakah alim? Belum tentu alim. Alim kaliber, alim yang sifatnya seperti ilmu usul fikih loh ya. Mufti kita belum dikatakan orang alim, malah mufti meiso mau cek kitab menuai. Kan alim kan memiliki tingkatan lagi. Kok bisa memaksakan orang ngikuti pendapatnya? Itu nggak lebih lucu lagi. Nah makanya ikhwan, ini kurang ilmu kita, sehingga kalau ustadz punya pendapat memaksakan orang harus ikut, kalau nggak ikut ditahdir pisan. Lah yang bikin masalah siapa sekarang ini?
kitanya sendiri. Kenapa kok begitu? Karena dhaful ilmi, lemahnya ilmu. Dumutan Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, saya tulis di buku anak, saya punya buku, sikap seorang muslim kepada gurunya, kepada ulamanya. Beliau membedakan antara mufti sama qadhi. Paham nggih Pak? Peran qadhi ngerti nggih? Pak Hakim lho Pak, dan mufti. Beliau menjelaskan mufti itu menghabarkan kepada orang tentang hukumnya Allah. Menghabarkan tok, bukan memaksa orang. Itu mufti Pak. Dan mufti itu apa? Tabi kepada pemerintah loh ya. Tabi kepada pemerintah. Ustadz itu mufti. Gitu loh Pak. Mufti ingda sama pemerintah. Kita masih individu. Nggak bisa maksa orang, itu nggak bisa. Berbeda kalau qadhi. Kalau qadhi hukum muayyan, hukum yang telah ditentukan kepada orang yang punya masalah dan dilaporkan kepada qadhi, wajib diikuti. Apa keputusannya qadhi? Jadi ada dua masalah Pak, saya punya masalah gini-gini, terus qadhi memutuskan pada masalah itu wajib diikuti. Kalau mufti enggak Pak. Nah kok bisa di zaman kita ini fatwanya ustadz, hukumnya ustadz kepada fulan dan alan wajib diikuti. Kalau enggak kualat, kalau enggak ditahdir, kalau enggak nasibnya malang, semua aset rezekinya ditutup semuanya. Iku lho kaya Allah wae. Lah ini kan repot kalau kayak gini ini. Ayo belajar lagi. Apa fungsi hajar itu apa? Dan status kita itu jadi apa? Kita hanya mengkabarkan Pak. Kata masalah fikih pun kita itu hanya nyampaikan, nih loh teman-teman ada dua pendapat. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Sedangkan ustadznya aku milih ini. Enggak mesti Anda ikut apa yang dipilih oleh ustadz itu, enggak harus. Kami sering Pak masalah fikih kami sampaikan. Dan saya sering kalau masalah fikih membahasnya secara pendapat-pendapatnya saya utarakan. Ini alasannya. Kalau saya milih ini, yang ngaji terserah. Mau milih seperti yang saya pilih, nggih monggo. Nggak milih nggih monggo, karena kita hanya mengkabarkan, bukan mengikat. Anda harus ikut saya. Kalau ngaji diikat dengan ustadznya, mau jadi apa namanya ini? Paham nggih? Kalau ngaji diikat dengan ustadznya, semua pendapat harus ustadznya, nggak boleh keluar dari ustadznya. Iki namanya apa? Nggak usah jadi salafi Pak. Salafi itu membenci dan membasmi cara berpikir yang demikian ini. Lu nggak usah jadi salafi kalau gini ini. Paham gak ini? Ini ngaji berat atau ngaji ringan ini Pak? Abot ya? Enggak lah. Masya Allah. Taib. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala ditanya masalah kasus tadi, gitu apa? Seseorang yang tidak menghajar dihajar. Paham nggih? Syekh Muqbil yang menjawab, bukan saya nih Pak. Tadi kan kita terangkan, ini yang jawab Syekh Muqbil. Orang siapa sih sosok Syekh Muqbil? Kelihatan keras itu kan? Itu asumsi orang aja. Kalau dia menjawabnya dengan ilmu Pak. Orang dibawakan Syekh Muqbil itu hanya asumsi orang aja. Beliau tetap menjawab sesuai dengan ilmu. Kata beliau, lihat, beliau menjawabnya dalam kitab Al-Ajwibah As-Sadida juz 1 halaman 167. So bisa dicek cross-check ini halamannya. Beliau ditanya, "Ma hukmu hajri man lam yahjur?" Apa hukumnya menghajar orang yang tidak mau menghajar? Belum jawab. Faqala antahjura alladhi
lam yuhjar al mubtadi'u tawassa'ta barakallahu fik. Kata beliau, pemikiran kamu ini kamu terlalu luas. Kamu meluaskan pembahasan hajar. Kamu terlalu berlebihan di dalam pembahasan hajar itu. Ma indaka dalilun, ente enggak punya dalil. Man lam yahjur al mubtadi'a hajarna. Siapa yang tidak menghajar mubtadi', kami langsung hajar. Ente enggak punya dalil kayak gitu, itu enggak bisa. Bahkan beliau membuat sebuah permisalan. Permisalan orang yang mengatakan malam yukafir al kafir fahuwa kafir. Siapa orangnya yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia adalah kafir. Itu pun enggak tepat. Masih belum tepat, Pak. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia adalah kafir. Itu enggak tepat. Terus gimana yang tepat? Yang tepat adalah siapa orangnya yang tidak mengkafirkan orang kafir yang sudah disepakati, maka dia adalah kafir. Itu yang tepat. Gitu, paham gak? Yang disepakati. Tapi kalau itu nggak disepakati, masih ada perbedaan, bagaimana kita bisa mengkafirkan? Kalau nggak mengkafirkan dihukumi kafir, bagaimana wong asal muasalnya diperselisihkan? Sama aja. Siapa yang tidak menghajar ahlu bid'ah, maka dia mubtadi. Itu tepat kalau dia mubtadi yang sudah sepakati. Kalau masih dia itu diperselisihkan, maka gak bisa mengatakan dan gak bisa memaksa. Harus sama, gak bisa. Wong itu aja belum disepakati kok. Belum disepakati kita kalau nggak mengatakan dia mubtadi, dihukumi mubtadi. Ya nggak bisa begitu, wong dia mubtadi itu masih setuju nggak hukum kita dia adalah mubtadi, kita aja nggak setuju, gitu loh. Itu kata beliau. Masya Allah. Kasusnya sama juga, semisal itu teman-teman semuanya. Bahasanya malam yubaddi fahuwa mubtadi. Barang siapa yang tidak mubtadi'an A, maka dia dihukumi mubtadi. Kasusnya sama kayak tadi. Nggak benar kayak gitu, ikhwan. Imam Al-Albani rahimallahu ta'ala pernah ditanya ini. Ini jangan kita lihat. Kata beliau, wa min aina ja'at hadhil qawaidu wa man qa'adaha. Ini kaidah dari mana ini? Dan siapa yang bikin kaidah ini loh? Syalbani malah bingung dia. Siapa yang membuat kaidah tadi itu siapa? Siapa yang tidak memubtadi'an A, maka dia adalah mubtadi. Siapa yang tidak mengajar A, maka dia adalah diajar. Iki lho sopo sendiri kaidah itu sopo? Kaidah ini dari mana datangnya katanya? Kata dia, laisa syarton abadan anna man kaffara sakhsan wa aqama alail hujjata ayyakuna kullun nasi ma fi takfir. Berarti laisa syarton abada, bukan sebuah syarat selama-lamanya. Selama-lamanya bukan syarat, yaitu apa? Seseorang mengkafirkan si A dan dia sudah menegakkan hujah kepadanya, lalu dia kafirkan. Tidaklah syarat semua manusia harus mengkafirkan semisal dia. Itu gak syarat. Paham gak? Jadi si A ini, saya ini sama si A ini, jangan ngantuk ya, sudah tahu hukumnya dia itu kafir. Sudah saya tegakkan hujah-hujah dia adalah kafir. Itu enggak syarat, Pak. Seluruh manusia harus mengikuti saya di dalam mengkafirkan A. Enggak syarat. Enggak harus. Masyaallah. Kenapa? Li'annahu qad yakunu muta'awwilan. Bisa jadi menurut orang tadi, orang lain tadi, dia itu muta'awil. Memang dia berbuat kekufuran, tapi dia punya
argumentasi, punya syubhat, punya yang lain, punya alasan. Bagi dia nggak bisa dikatakan kafir. Begitu. Wa kadzalika fit tafsik wa tabdi, sama aja hukumnya. Apakah dia dihukumi fasik atau kamu mubtadi, sama kasusnya. Sudah saya tegakkan hujah bagi dia itu mubtadi. Sudah saya nasihatin diri ini, itu kan bagi ente. Enggak mengharuskan orang lain sama dengan ente di dalam mentabdi si ata tadi. Masalah kata beliau, fahadi fil haqiqati min fitanil asril hadir. Ini Pak, ini adalah fitnahnya di masa sekarang ini. Ini fitnah Pak, ini fitnah. Fitnah di masa-masa kita sekarang ini. Taibihwan, kata beliau, fal maksud anna hadha tasalsula aw hadha al-ilzam ghairu lazim abadan. Keharusan bagi orang untuk memubtadikan orang itu tidak harus. Seseorang mentakfir seseorang mengkafir A, seseorang mengatakan dia mubtadi, seorang itu mengatakan dia hizbi, seorang mengatakan dia itu enggak baik. Itu enggak bisa Anda maksa orang lain kemudian hukumnya sama dengan Anda, itu enggak bisa. Paham nggih? Masyaallah. Ini sing ngomong sapa? Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Sama saja ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala di durus tafsir ketika di Haram, sama aja seperti yang dijawab oleh para ulama-ulama yang semisal tadi. Wis Pak, kebayang nggak masalah ini Pak? Mudah mboten? Hah? Wis, sudah. Jadi gini sekarang, antum punya dua ustadz nih. Ustadz satu bilang dia itu wajib kita berhati-hati gitu kan, kata ustadz satu. Ustadz satu bilang enggak, dia masih aman aja. Gimana Pak jenengan Pak kalau kayak gini Pak? Gimana kayak gini nih ya? Piye sampean? Hah? Gimana Pak? Mumet dia? Mumet Ustadz gak tahu gimana. Ya wis kalau buat ya gak usah komen gitu kan. Kayak gitu tuh. Anda makanya ayo dua punya ilmu. Kalau dia bilang begini-begini, coba kita teliti dulu. Gimana bener enggak? Gimana bahaya apa enggak? Kan harus belajar. Nah kalau sudah terkumpul data, ya wis ini menurut saya harus berhati-hati. Ya sudah nggih monggo, tapi nggak usah maksa orang yang kapasitasnya mungkin nggak sama dengan Anda atau dia memiliki aturan lain. Begitu loh Pak, apalagi fitnah di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pahami ini, fitnah antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara asatidzah. Ini kita itu nggak ngerti ilmu nih, itu mendingan belajar aja. Ya kan? Justru kalau sampean ikut-ikutan, nggak ngerti apa-apa, wah mumet urusan nih. Walaupun Anda setiap hari ngaji sama A, Ustadz A, yang satu setiap hari ngaji sama Ustadz B. Tidak nih Pak, Ustadz A sama Ustadz B lagi konslet nih. Anda sebagai mad'u wis to menengo wae ngaji yo. Anda malah nggak tahu masalahnya apa. Ustadz bilang pokoknya si B ini pokoknya harus ditahdir. Harus begini-begini, udah. Dia masih salafi enggak? Kalau masih salafi ya wis. Kita segampang kan? Anda enggak ngerti apa-apa. Wong huruf A, B, C, D wae enggak dong. Huruf bulat-bulat malah mumet urusane kan. Wis to ngaji yo. Ngaji ini gurun tutuk malah mumet urusane kan. Makanya ingat nasihatnya Syekh Ibnu Utsaimin, wahai para dai, Anda punya masalah apa-apa jangan dikeluarkan masalah Anda. Kasihan si mad'unya. Ingat kemarin gitu? Itu rasa beliau. Kasihan mad'unya. Jaga lisan-lisan Anda jangan sampai keluar. Ini kan jenenge kurang dewasa toh.
keluarnya lewat dunia maya lagi sih, di beda. Jadi si musuh-musuh dakwah tambah seneng, salafi isi tukaran, isi mek tukaran, belum lagi wis disikat Ustadz A mocone salah, si Ustadz B nggak ngerti ilmu usul fikih, alah wis entek kabeh. Iki kita malah poin ketukaran aja. Ayo kita kuatkan diri kita dengan ilmu lah, orang sibuk begitu dan begitu. Ya kan? Ahlu bidah yang hakiki itu masih banyak. Nah, itu yang antum kerjain, kasih teman-teman antum itu loh. Baik Pak, pembahasan selanjutnya. Ini juga rawan. Masalah ini yang akan saya sebutkan menjadi perang antara Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu apa? Apa dobitnya seorang laki-laki itu keluar dari Ahlussunnah? Paham gak? Paham betul? Kapan seorang laki-laki itu keluar dari Ahlussunnah? Kapan seorang itu dihukumi tidak salafi lagi? Wis, saman kan sering ngaji toh, suwi ngaji nih toh, tak takoni iki lagi iso jawab. Saman ngaji udah lama belum? Berapa tahun? Berapa tahun? Lo kok guyu? 2009, sekarang dari berapa? Berapa tahun? 14 tahun, tak takoni saiki. Kapan seorang laki-laki dihukumi nggak salafi coba? Lu kan? Jujur nggak tahu iki. Terus Sabar sudah mengeluarkan orang dari salafi, berapa orang sudah kamu keluarkan? Belum ya? Alhamdulillah masih belum Pak. Kalau sudah ya piye terusan nih ya. Ini rawan Pak. Rawan. Kaidah yang harus diperhatikan dulu sebelum saya bahas tentang ini. Saya bahas dulu Pak. Catat baik-baik. Kalau nggak setuju, monggo kita diskusi. SK dia salafi dan dia bukan salafi, itu bukan di tangan Anda dan juga bukan di tangan Ustadz Anda. Camkan kata-kata ini. Salafi dan bukan salafi itu bukan di tangan Anda dan bukan di tangan Ustadz Anda. Wis, mafhum? Taib. Salafi dan bukan salafi itu bukan kayak di perusahaan. Pemilik perusahaan mudah mau mengeluarkan orang, mau memasukkan orang. Itu kalau perusahaan Pak, lo nggak cocok sama gue, keluar lo. Lo mau loyal sama anak, masuk. Bukan begitu. Bukan begitu Pak. Salafi dan bukan salafi itu terkait dengan Allah dan Rasulnya. Yang punya SK mengeluarkan dan memasukkan itu Allah dan Rasulnya. Pi maksudnya, apakah Syiah yang Anda keluarkan itu menyelisihi enggak usul-usul Ahlussunnah? Itu masalahnya. Jadi bukan di intinya, tapi dia di dianya. Apakah Allah dan Rasulnya mengeluarkan dia, ataukah Allah dan Rasulnya memasukkan dia? Berarti jawabannya di usul-usul Ahlussunnah. Dia itu punya usul Ahlussunnah enggak? Itu pertanyaannya itu. Terus dia menyelisih usul dari usul Ahlussunnah, iya apa enggak? Itu dulu. Jadi bukan Anda yang berat mengeluarkan, lo nggak cocok sama gue, keluar dari Ahlussunnah gue. Wena tenan kalau begitu. Ente tidak mau mentahdir orang yang saya tahdir, keluar ente dari Ahlussunnah. Lo siapa ya akhi?
Ahlussunnah teman ikhwan bukan organisasi. Salafi ini bukan organisasi, Pak. Camkan itu. Nggak ada orang yang memberikan orang atasan, memberikan SK. Seluruh salafi Indonesia harus ikut SK-nya dia. Inilah sama aja dengan organisasi. Enggak, salafi bukan organisasi. Dia manhaj, dia pola pikir yang ngatur adalah Allah dan Rasulnya, bukan sebuah organisasi yang ngatur adalah Anda. Salafi enggak dimiliki oleh orang, Pak. Sebagaimana perusahaan ada ownernya, dan salafi tidak ada ownernya. Ownernya hanya Allah dan Rasulnya. Ini difahami dulu ini. Jadi ketika orang mau salafi, nggak perlu lapor, Pak, saya lapor Pak kepada Anda, saya angkat menjadi salafi Pak. La ilaha illallah, kayak apa kayak gini ini? Harus laporan dulu kalau menjadi salafi. Kalau dia yang mengeluarkan baru sah, batal kesalafiannya kan dia mengeluarkan. Ini lo apa kayak gini ini semuanya? Wes, mudah nggih. Ini antum Ustadz ini ngasih subhat ke saya, bukan Pak, ini ilmu. Kalau Anda berbeda ini, antum yang kena subhat. Antum kacau pikirannya kalau sudah apa, salah paham dah gitu. Nah, makanya dengan ini nggak seenaknya Pak orang mengeluarkan dari salafi, dan tidak seenaknya orang memasukkan ke salafi. Kalau orang dikasih duit terus, wih ente salafi, mantap kan? Soalnya ngei duit terus. Yang satu gak pernah ngei duit, wis salafi ini meskuk, diragukan, soalnya gak pernah ngasih duit. Seorang yang nongol terus di pelajaran dia, setiap kali pelajaran dia ada nongol terus, wah itu salafi. Soalnya apa? Setiap kali ngaji sama aku. Ada orang yang nggak pernah nongol kajian dia, wah itu maskuk itu diragukan kesalahan. Kenapa? Ketika saya ngaji dia nggak ada. Loh, ini apa gini Pak, hukum kayak gini ini? Masa mudah banget mensalafikan seorang karena dia ngaji sama dia, dan mengeluarkan dari kesalafiannya karena nggak ngaji sama dia. Berarti siapa pemegang owner salafi itu? Siapa? Ente. Makanya nggak perlu takut Pak, yang penting kita punya itikad, punya qawaid, punya usul Ahlussunnah. Nggak perlu takut dikeluarkan orang dan dimasukkan orang, itu gak penting bagi antum, gak penting bagi kita, karena bukan owner. Sekarang ente di perusahaan Pak, ada orang karyawan biasa, lu keluar dari sini, ente bagaimana? Ente ketawa sendiri, lu kok bisa ente ngeluarin ana? Ente jabatannya apa? Aku yuk karyawan biasa, ya ditutupi palu Pak. Karena ya bukan owner, kita ngeluarin. Kan gitu toh, gampang toh. Nah sekarang ketika ada ustadz, ente nggak salafi, jawaban ustadz, owner salafi itu dipegang sama ente atau sama siapa ustadz? Sama aku. Ya ketawa kita. Ketawa kita Pak. Makanya orang ngeluarin ente nggak salafi, ya salafi. Apa dasarnya? Dia menyelisih Allah atau menyelisih Rasulnya, kan gitu kan? Dia menyelisih akidah Ahlussunnah atau tidak, itu yang ditolak ukurnya, bukan menyelisih ustadznya. Gitu loh. Paham gak? Taib. Bahkan satu sini, wa'lam inna laqabas salafi wa adamas salafi laisa rajan ilaik. Ketahui lakob gelar salafi dan bukan salafi itu enggak kembali ke inti. Wa laisa aidan amrul idari, dan salafi dan bukan salafi itu bukan perkara perkantoran, sehingga semua itu dibawa
Di bawah apa? Di bawah kekuasaan kamu. Terus gimana? Wa inna ma yakunu raji'an ilal qawaid mutabar indal ulama. Oke, oleh karenanya semua itu mengeluarkan dan tidak mengeluarkan dan memasukkan itu kembali kepada kaidah yang dianggap oleh para ulama. Harus ada kaidahnya yang dianggap oleh para ulama. Oleh karenanya Imam Ahmad berkata ini dalam kitab As-Sunnahul Khalal, beliau mengatakan ikhrajun nasi minas sunnati amrun syadidun. Ini kata Imam Ahmad, ikhrajun nasi, mengeluarkan manusia, minas sunnah, dari lingkaran ahlus sunnah, amrun syadidun, itu perkara yang besar. Ingat loh, mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah itu perkaranya besar, bahayanya besar, Pak. Wes, yang ngomong siapa tadi? Itu aku ngomong lo ya. Siapa tadi ngomong? Imam Ahmad. Di kitab mana tadi? Di kitab Sunnah lil Khalal, juz 2 halaman 273. Mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah perkaranya besar. Wes, iling-iling, Pak, perkaranya besar. Sudah adzan belum? Sudah komat. Semangat ya, lali ya. Ngaji ini kayaknya baru sebentar aja perasaan saya itu. Udah ada 1 jam tuh, lebih 1,5 jam. Ya Allah, kayaknya baru 10 menit bagi saya ini. Wah, sudah cukup berarti ya. Ya udah, tunggu besok lagi. Kapan kaidahnya? Masih belum belajar kaidah nih. Kaidah mengeluarkan seseorang dari sunnah. Kapan? Besok, bulan depan. Biar jenengan hadir dan jangan lupa bawa buku, jangan lupa. Kecuali kalau sampean apalannya kayak Imam Daruqutni ya. Imam Daruqutni itu pernah, Pak, dalam sebuah pelajaran itu dia ngantuk tidur, Pak. Temannya di kitab Syiar Imam Dzahabi, dia terus ngaji ngantuk, Pak. Jadi konco nih, la yasihu sima'uka minasyekh. Kamu tidak sah kalau meriwayatkan dari syekh, soalnya awakmu ngantuk. Daruqutni gampang, ya wes gini wae lho. Syekh tadi ngomong apa? Syekh tadi itu ngomong apa? Bisa nggak Anda mengulangi dari awal? Gak iso, Pak. Daruqutni kalau kata itu apal, Pak. Dia hewes saja, tidak sama sekali terlewatkan walaupun 1 huruf. Daruqutni, Pak. Antum kayak Daruqutni ya? Kalau jenengan kayak Daruqutni nggih monggo, ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, yang penting bisa mengulas pelajaran awal sampai akhir. Siapa yang bisa mengulang pelajaran dari awal sampai akhir? Nah, ini gak tidur loh. Bagaimana kalau tidur? Gak tidur aja ora iso ngulangi, apa mana turu tambah ora iso ngulangi malah. Tapi ya, khair insyaallah. Sampai di sini, Pak ya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.